Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada malam hari ini kita mengulik napak tilas sejarah makam Joko Rapjan yang konon katanya masih seperguruan dengan Ki Ageng Sempaluk. Beliau keturunan salah satu keturunan Wali Songo. Konon ceritanya beliau itu diberi izin dan diberi tugaskan untuk menata kembali tiang-tiang yang besar, tiang Masjid Agung Demak. Saat itu tiada seorang pun yang mampu, tapi beliau yang mampu menata ulang tiang Masjid Agung Demak. Inilah komplek pemakamannya Ki Ageng Joko Rapjan yang terletak di Kesesi Rejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, ataupun perbatasan dengan Bodeh. Bodeh itu Joman, Pemalang. Ini letaknya di perbatasan Pemalang dan Pekalongan. Inilah dalam ruangannya. Ini pas kebetulan dikunci. Kita mencoba untuk bareng-bareng ikut berzikir berjamaah, zikir bareng, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pusaran makam Joko Rapjan. Monggo pemirsa. Jadi Ya Rabbi bil Mustafa bal Baqaw Sidana wa falana Mamadu ya wasi'al karami wa Rabbi Biladi turja syafa'atu Bi kulli yawmi minna wa limuqta'i min malaya salli wa salim daiman abada ala Rabbi Bikuli min ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Wali Joko Rapjan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Arsy. Pada malam hari ini alhamdulillah saya udah bisa sowan ziarah ke makam pusaran Mbah Wali, makam Wali Mbah Joko Rapijan yang terletak di Desa Kesesirejo, Dukuh, Kalimati, Desa Kesesirejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Beliau adalah seorang leluhur yang babat tanah di Desa Kesesirejo, syiar agama, muruk ngaji anak-anak kecil yang dulu di sini babat tanah yang di sini, sekaligus mendirikan majelis ataupun mengajar ngaji anak-anak kecil dan penduduk sekitarnya. Beliau posturnya tadi saya melihat pakai belangkon lerek-lerek. Beliau adalah sebenarnya kalau saya telaah itu paman saya yang namanya Mbah Wali Joko Rapijan itu ada nama yang lain, namanya Muhammad Saleh. Raden Muhammad Saleh. Beliau adalah Raden Muhammad Saleh, akhirnya melalang buana dari kerajaan daerah Kudus itu ke sini. Akhirnya nama Raden Muhammad Saleh itu berganti nama yang yaitu Ki Joko Rapijan. Awal muasalnya dari sana beliau menyebarkan agama Islam dan babat tanah Desa Dukuh Kalimati, Desa Kesesirejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Beliau sangat dermawan serta bijaksana. Untuk sekitarnya nanti kita kulik lagi sejarahnya. Yang jelas barusan saya melihat sosoknya, yaitu pakai belangkon seperti ini, lerek-lerek itu tadi barusan. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya hanya sekadar edukasi untuk supaya kita mawas diri, menjaga diri agar selalu mengingat kematian, serta untuk koreksi diri saya sendiri dan untuk semuanya. Serta yang kedua, untuk menghormati napak tilas perjuangan para leluhur bangsa kita, baik pejuang ataupun para aulia wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita datangin ziarah ke makam pusaran, makam ataupun petilasannya, biar kita nggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita jaga, mari kita rawat situs-situs sejarah lainnya, serta makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, agar generasi penerus bangsa tahu sejarah bangsa kita. Perjuangannya beliau sangat luar biasa, dari sampai mempertaruhkan nyawa, taruhannya, pengorbanannya. Jadi kita di zaman sekarang tinggal menikmatinya. Mari generasi penerus bangsa kita ulik-ulik budaya, ulik-ulik leluhur bangsa, kita kupas sejarah bangsa, jaga dan rawat situs-situs sejarah yang lainnya, biar kita mengenang perjuangan beliau. Kita di zaman sekarang, bangsa kita itu penuh sejarah dari leluhur kita, para aulia, para wali Allah. Apabila memang ada yang pemahaman yang berbeda, ya wajar, namanya manusiawi. Yang jelas zikir itu di mana saja, entah itu di masjid ya baik, di musola juga baik, di makam keramat atau makam leluhur ataupun makam kuburan yang lainnya, makam umum, baik semua. Kalau yang merasa bilang yang baik, lebih baik itu di masjid, itu berarti masih pemahamannya masih segitu, bukan berarti saya menyalahkan, masih segitu. Yang jelas jangan pakai akal yang okol ataupun kolot. Yang jelas kalau menjalankan amaliyah dari orang lain, berarti dia itu masih dangkal pemikirannya. Jangan sampai kita berislam itu dangkal dalam berislam. Jangan sampai kita otaknya kotor, pikirannya kotor, melihat amaliyah dari orang lain kita nggak suka,
menyalahkan, bahkan mensyirikkan ataupun membid'ahkan menyembah kuburan. Kita bukan menyembah kuburan, yang jelas kita datang itu tujuannya biar memperkenalkan sejarah yang lainnya di tempat, di desa, di kelurahan ataupun di kota-kota. Itu banyak situs sejarah leluhur bangsa kita, agar kita mengenal, oh ini ada makam, ini ada leluhur kita yang di sana. Berkat perjuangan leluhur kita terbentuklah suatu desa ataupun suatu kelurahan, bahkan suatu kota, kabupaten dan lainnya, bahkan sampai terbentuklah kerajaan ataupun Indonesia itu seperti apa. Terbentuk suatu kabupaten berkat aulia wali Allah juga. Makanya kita harus saling menghormati, kita hormati perjuangan beliau-beliau para leluhur bangsa kita. Demikian, apabila ada kata-kata kurang berkenan ataupun kesalahan dari Alojita ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tempatnya salah dan khilaf. Cukup saya akhiri. Saya Ustadz Surya Lapsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.